diambilnya emas maknya, semuanya, ditahannya paspor, diambil kunci mobil, digembok rumah petak, semuanya betul-betul ditahan anaknya. Hingga ketika bertemu beliau meneteskan air mata. Satu-satunya yang tersisa Ustadz, ini bukan cerita Bapak Ibu, yang menghadapinya saya. Ini yang ada di jari manis saya, yang tersisa satu-satunya. Mungkin kalau jari ini bisa dipotong, akan dipotong oleh anak saya dan mau diambilnya. Kalaulah boleh meminta, katanya, umur saya tak usah panjang-panjang betul, terlalu berat hidup ini untuk dilalui. Begitulah anak itu kalau sudah lupa dengan daratan. Apa kata beliau? Suami saya memang benar-benar salah didik. Anak saya dididiknya dengan harta benda, hingga mereka tak mengerti kapan harta benda itu habis. Kajian kita, pesan kedua dari Luqman Al-Hakim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pesan Luqman Al-Hakim tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kami sudah tua Ustaz, walaupun tua tapi kita pernah jadi anak. Tak ada orang yang lahir ke dunia ini sendiri kecuali Nabi Adam. Semua orang pernah punya orang tua. Kalau kita pernah punya orang tua, berarti tajuk ini sesuai untuk kita. Sekalipun kita sekarang sudah menjadi orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita, kalau yang masih hidup diberkahi Allah, yang sudah meninggal dunia diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah dan sangat lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan dia menyapihnya 2 tahun lamanya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah kalian berterima kasih kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, dan kepadakulah tempat kalian akan kembali. Ayat ini abadi di dalam surah Luqman sebagai ayat perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ada ayat-ayat lain yang juga seirama dan serupa maknanya tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaan besarnya selalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik? Bukankah secara logika biasanya anak itu sudah pasti akan berbuat baik? Idealnya memang seperti itu, tapi di kenyataannya tak selalu begitu. Berapa banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Berapa banyak anak yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya? Saya pernah bertemu dengan seorang ibu memiliki 4 anak. Hidupnya sebetulnya sebelumnya bagus dan kaya. Suami memiliki beberapa perusahaan. Lalu kemudian sunnatullah kehidupan pun terjadi. Suami sakit dan dibawa berobat ke Singapura. Bolak-balik 7 tahun lamanya. Kalau sudah sakit 7 tahun, tentu harta benda yang ada ini sedikit demi sedikit akan terkuras. Dan akhirnya usia hidup pun sampai, beliau meninggal dunia. Tapi sebelum wafat, beliau masih menyempatkan diri menulis wasiat. Wasiat itu isinya pembahagian harta benda. Untuk anak yang besar sekian, yang tengah sekian, sampai kepada yang paling kecil. Begitu beliau sudah dimakamkan, berlalu beberapa waktu, mulai ada tuntutan dan pertanyaan terhadap harta warisan. Mana harta warisan ayah kita? Anak sudah mulai
berkompromi untuk melakukan konfrontasi terhadap ibunya. Akhirnya mereka menuntut dan dikeluarkanlah surat wasiat. Ini untuk si fulan, tertulis namanya dengan jelas. Tetapi ternyata anak ini tidak puas. Mereka menuduh ibunya masih menyimpan harta benda ayahnya yang mereka duga masih lebih banyak dari yang diwasiatkan itu. Kata ibunya, sudah habis nak. Bukankah kalian lihat ayah kalian bolak-balik dari Riau ke Singapura 7 tahun lamanya? Itu pakai uang apa? Pakai uang kita. Tapi kata anaknya, pasti ayah masih punya simpanan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Diambilnya emas maknya, semuanya. Ditahannya paspor, diambil kunci mobil, digembok rumah petak. Semuanya betul-betul ditahan anaknya. Hingga ketika bertemu, beliau meneteskan air mata. Satu-satunya yang tersisa Ustadz, ini bukan cerita Bapak Ibu, yang menghadapinya saya. Ini yang ada di jari manis saya, yang tersisa satu-satunya. Mungkin kalau jari ini bisa dipotong, akan dipotong oleh anak saya dan mau diambilnya. Kalaulah boleh meminta, katanya, umur saya tak usah panjang-panjang betul. Terlalu berat hidup ini untuk dilalui. Begitulah anak itu kalau sudah lupa dengan daratan. Apa kata beliau? Suami saya memang benar-benar salah didik. Anak saya dididiknya dengan harta benda, hingga mereka tak mengerti kapan harta benda itu habis. Begitu memasuki akhir Ramadan, saya menelpon anak beliau supaya mereka berdamai. Tapi sebelum bertemu dengan saya dengar mereka sudah berdamai. Entahlah sampai sekarang, wallahu alam. Maka pantas saja Allah Ta'ala menyuruh, wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada kalian, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena tak semua anak itu memahami makna perbuatan baik itu. Pak Koswara umur 85 tahun, gigih dia menyekolahkan anaknya supaya bisa menjadi pengacara. Alhamdulillah anaknya jadi pengacara. Setelah jadi pengacara, anaknya menggugatnya 3 miliar. Kolaborasi dia dengan 4 orang saudaranya. Mari kita gugat ayah kita. Digugat ayahnya 3 miliar. Itu terjadi di Bandung pada tahun 2020. Ini pakai data Bapak Ibu, bukan cerita-cerita saja, pakai tulis namanya, tempatnya, pengadilannya ada. Cuman nggak mungkin disebut semua. Siapa yang pernah membayangkan anak yang dididik sedemikian hebat, kepengen kita dia jadi orang hebat, tapi ternyata kehebatannya itu justru dijadikannya untuk melawan orang tuanya. Ini namanya, kalau kita sebut dulu, nggak mungkin seperti maling kundang. Maling kundang modern banyak, sangat banyak. Siapa namanya tadi? Koswara. Nanti cari saja Bapak Koswara. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, nanti ucapkan tanda kita mendukung beliau. Kami juga ikut bersedih karena apa yang Bapak hadapi. Tapi ternyata beliau tidak sendiri. Ada lagi Gandaria. Kalau Gandoria itu di Pariaman. Ini Gandaria Silaban. Kalau Silaban itu berarti pakai Sumatera Utara. Ini di mana posisinya ini? Sibolga, Sumut. Pada tahun 2002 dia mendengar anaknya menikah, anak laki-lakinya. Datanglah orang tua tuh ke situ menghadiri pesta anak laki-lakinya. Di depan halayak ramai, beliau anaknya mengatakannya, ini bukan ibu saya. Dia tidak mengakui ibunya dan mengusir ibunya. Apa kata ibunya? Tak pernah saya merasakan sakit hati lebih daripada ini. Bisa begitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa maling kundang itu hanya cerita dongeng, maling kundangnya iya, tapi sifat maling kundangnya tidak dongeng. Begitu banyak yang terjadi. Itulah sebabnya Allah mengingat-ingatkan, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana.
sekalipun ada darahnya mengalir, tak semuanya sama. Ada anak-anak yang tidak mengerti dengan orang tua. Kita kalau ke anak itu ibu bapak semua kita korbankan, tapi anak ke kita takkan seperti itu. Sebab itu muncul istilah kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kalau ibu mengasihi, selagi anak itu ada, dia akan tetap cinta. Tapi apakah anak seperti itu? Enggak. Nanti kalau dia sudah menikah, digesek-gesek oleh suaminya, mulai dia melawan ke kita. Kata-katanya semakin tajam, komunikasinya semakin jarang, segala-galanya menjadi tak seperti dulu. Bahkan tidak sedikit orang tua berpikir, anak saya ini tak seperti ini dulu, kok sekarang begini? Itulah namanya kasih sayang anak sepanjang galah. Maka ibu bapak, saya tadi pagi sarapan pagi di Al-Ikhlas. Mana Al-Ikhlas posisinya? Tuh bundaran tuh. Sambil makan itu terdengar lagu. Ini kalau tak salah lagu Haddad Alwi. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu takkan pernah terganti. Teringat saya, kemarin ada orang bertanya kepada saya, bagaimana kalau seorang suami tidak mau istrinya berkunjung ke rumah orang tuanya? Karena orang tuanya ingin anaknya ini ada di rumahnya ketika dia masih beranak kecil. Nanti setelah itu baru balik lagi. Kata suaminya, di rumah saja. Dengan alasan selama ini bahwa seorang istri wajib patuh kepada suami. Kalau dia sudah punya suami, maka dia mesti patuh kepada istri, kepada suaminya. Kata Nabi, kalaulah ada manusia boleh manusia lain sujud kepadanya, aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi jangan lupa, Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah menyebutkan di sini, hendaklah kalian memelihara orang tua. Itu tidak ditujukan kepada anak laki-laki, tapi juga kepada anak perempuan. Maka para suami jangan diajar istri durhaka kepada orang tuanya. Karena istri itu masih punya tanggung jawab sebagaimana Allah sebutkan. Dia tidak lahir, kalau nanti dengan suami putus, cerai sudah, maka suami akan meninggalkannya. Tapi ibu takkan pernah meninggalkan anaknya. Suami ini kalau istri itu masih sehat dipakainya, tapi kalau sudah sakit-sakit, cobalah saya tanya sekarang ini Bapak Ibu, kalau sudah sakit-sakit, kalau suami yang sakit, istri masih bisa memeliharanya. Tapi kalau istri yang sakit, cepat ditinggalkan. Tapi ibu takkan pernah meninggalkan anaknya, mau lumpuh, mau sakit, mau koma, tak bisa ngapa-ngapain, ibu akan tetap bersama anaknya. Jadi jangan egois menjadi laki-laki itu. Ambil anak orang, kemudian kita letakkan di rumah, tak boleh dia kembali sama sekali. Ini kalau cerai nanti engkau akan melupakannya, tapi orang tuanya takkan pernah bisa meninggalkannya sampai mati. Itulah makna kasih ibu sepanjang jalan. Ingatkan kepada anak-anak laki-laki kita Bapak Ibu, jangan lakukan kepada anak perempuan orang seperti itu. Dan ingatkan pula kepada anak perempuan kita, jangan perlakukan suamimu seperti itu. Dorong mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Ajarkan menantu-menantu kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Istri tak perlu merasa bersaing dengan mertua. Kadang istri ini merasa kuat persaingannya dengan mertua, karena dia minta lemari, mertua minta lemari pula. Dia mau jalan-jalan ke Puncak Mandi, mertua minta pergi umroh. Ada hak dia pada anaknya? Ada. Dan tidak perlu merasa bersaing. Dorong dia untuk berbuat baik. Oleh karena itu pesan Luqman ini bukan hanya untuk anak-anak. Salah saya pikir kalau disebutkan ini pesan Luqman ini cara mendidik anak. Bukan. Orang tua pun perlu dididik dengan ini. Karena kita pernah jadi anak, dan sekarang pun kita posisinya masih anak. Ada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia.
Maka oleh karena itu Allah pesankan di dalam Al-Quran agar kita berbuat baik dengan 5 cara. Pertama, fala takul lahuma uff, jangan mengatakan artinya jaga kata-kata. Dalam kehidupan berkeluarga terhadap orang tua yang paling sulit itu adalah menjaga kata-kata. Orang tua seperti apapun marahnya tetap juga dijaganya kata-katanya, walaupun kadang-kadang ada juga yang terlepas. Dasar anak monyet. Ada yang terlepas, tapi anak itu lebih sering terlepasnya. Sekali cuman datarnya, kemudian yang kedua dia akan meninggi. Ada dulu ibu bapak iklan film berbakti kepada orang tua, iklan sebetulnya berbakti kepada orang tua di Malaysia. Seorang ayah meletakkan anaknya di bahunya. Dia bertanya tentang burung pipit. Burung apa tuh ya? Pipit nak. Apa ya? Pipit nak. Apa ya? Pipit nak. Apa ya? Pipit. Pokoknya selama dia bertanya, ayahnya menjawab. Setelah itu anaknya besar, sibuk dia dengan komputernya. Dia sudah menjadi pengusaha. Duduk dia di halaman rumah, datang ayahnya bertanya. Ditanyanya, apa tuh? Mata ayahnya sudah tidak jelas. Apa tuh? Kupu-kupu yang ditunjuknya. Kupu-kupu. Rupanya dia nggak mendengar. Apa? Kupu-kupu. Apa? Kata ayahnya. Langsung anaknya menengking. Bapak, saya sedang sibuk ini. Jangan bertanya-tanya begitu. Terasa oleh ayahnya. Pergi dia ke dalam, diambilnya sebuah buku, dikasihkannya ke anaknya. Anaknya nengok buku itu. Pas di tanggal yang sama, anak saya dulu bertanya tentang burung pipit 18 kali. Dan saya jawab 18 kali. Saya bertanya kepadanya 3 kali. 1 kali datar, 2 kali meninggi, 3 kali menengking. Baru meleleh air matanya. Betapa tak seimbangnya rupanya kata-kata orang tua dengan kata-kata anak. Maka oleh karena itu Allah pesankan betul, yang paling mudah bagi seorang anak adalah melepaskan kata-kata kepada orang tua. Kadang celak, kadang-kadang dia mengatakan sesuatu yang tak wajar. Apalah orang tua ni, dia sudah tua memang, tak perlu dikatakan begitu. Cukup mengatakan kalimat-kalimat yang santun saja. Maka Ali radhiyallahu an pernah berkata, apa kata beliau? Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarkanmu cara bicara. Bagus tidak kata-katanya? Halo Bapak Ibu? Kok merenungnya lebih daripada yang biasa? Jangan gunakan ketajaman kata-katamu kepada ibumu yang dulu mengajarkanmu cara bicara. Ibu itu mengajarkan kita makan itu mamam. Mamam cuman kita menyebut sampai ke makan itu saja. Berapa lama dia mendidik. Tapi setelah pandai, kadang-kadang anak mencela orang tuanya. Tak tepat kata-katanya, diluruskannya dengan cara yang tidak baik. Ini bukan yang diinginkan oleh agama. Fala takul lahuma uff, maka janganlah engkau mengatakan kata-kata Kata-kata itu cuma satu simbolik. Kalau mengucapkan kata-kata saja tak boleh karena menyakitkan hatinya, apalagi melakukan hal-hal lain yang lebih menyakitkan daripada sekedar kata-kata. Mengucilkannya, menjauhkannya. Oh sedih Bapak Ibu. Di Malaysia itu juga ada namanya satu program televisi, Bersamamu judulnya. Ada tayangan satu kali seorang bapak tinggal di pondok. Jadi kita pikir Malaysia itu semuanya bagus. Enggak. Ada yang tinggal di pondok. Lalu datang kru TV3 ke sana karena ada acaranya Bersamamu. Pak Cik, ada anak ke? Ada. Berapa orang? 7 anaknya. Sekarang anak-anak kat mana? Ada kat Kuala Lumpur ada, kat Seremban pun ada, Melaka ada, mana-mana pun ada. Tapi kenapa mereka tidak datang? Mungkin dia tidak mau, dia nggak nyaman dengan rumah anaknya. Akhirnya dia tinggal di situ seorang diri, periuk di situ juga, kasur di situ juga, semuanya di situ. Begitulah orang tua.
Jadi ibu bapak, pesan Allah ini tidak akan pernah tidak ada faedahnya. Maka oleh karena itu ketika seorang sahabat berbakti kepada orang tuanya, Nabi puji-puji, ini sahabat mungkin tak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ada sahabat tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Siapa orangnya? Yang dapat boleh pulang. Uwais Al-Qarni. Saking sulit, diulang lagi Pak? Atau pulang dulu? Oh, pulang dulu kita. Saking tak terkenalnya, kita tanya pun orang susah. Tapi kalau dijawab, siapa sahabat paling terkenal? Abu Bakar, lagi Umar, lagi Utsman, banyak yang tahu. Tapi kalau ditanya siapa yang terkenal, tak terkenal di dunia tapi terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Kenapa begitu? Nggak banyak ceritanya tentang beliau ini, tapi Allah memuji-mujinya. Terkenal di sisi para malaikat. Penyebabnya adalah baktinya kepada orang tua. Di dalam satu kisah diceritakan, ibunya sangat ingin pergi ibadah haji. Lalu oleh beliau, karena memang tidak punya kendaraan yang cukup dan ibunya juga sudah sangat tua, pasti nanti tawaf tak bisa dilaksanakannya dengan baik. Uwais membayangkan bagaimana nanti menyelesaikannya. Mau tidak mau tentu diletakkan di atas punggung. Akankah aku kuat untuk menyelesaikan misi itu? Beliau mencoba membawa hewan ternak ke atas bukit. Diulang-ulangnya, membawa hewan ternak ke atas bukit. Sampai orang merasa heran, apa hal yang engkau sampai ke atas bukit pula? Memandu-mandu hewan ternak itu. Rupanya dia untuk melatih kakinya supaya jangan letih memikul ibunya di dalam tawaf. Karena itulah ia terpuji di langit walaupun tidak terkenal di dunia. Nah, maunya kita seperti ini ibu bapak. Biarlah orang tak kenal kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Bakti Uwais itulah yang menyebabkan ia disebut sahabat yang tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Oh, Masya Allah. Itu tidak ada sekarang dan jarang-jarang sekali terjadi. Maka kalau kita mencari Uwais yang lain, kayaknya tidak ada lagi. Namanya banyak, tapi tidak akan seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, Allah berpesan di dalam surah Luqman juga, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Sahib, kalau kita bersahabat itu sering kita bersama. Kalau berteman bisa lewat telepon, sekali-kali jumpa, itu teman. Tapi kalau bersahabat, minum teh tarik bersama, maraton bersama, jalan-jalan bersama, pergi sholat bersama. Allah menginginkan kita membawa orang tua itu seperti itu. Artinya jangan biarkan dia hidup sendiri, bawa dia hidup bersama kalian. Di mana kalian tinggal, bawa dia di situ tinggal. Jangan dipisahkan, kalian jauh sementara dia jauh pula di kampung. Nanti begitu pulang tinggal rumah yang mau roboh, kata lagu Minang. Kalau sudah seperti itu adanya, itu tak sahib namanya. Jadi idealnya orang tua kita itu ibu bapak tinggal itu bersama kita. Nah, cuman kita sebagai orang tua itu pula jangan cerewet-cerewet dengan anak. Suai, jangan cerewet-cerewet dengan anak. Anak-anak ini nggak sesabar kita. Ya kadang-kadang bukan pula main cerewetnya kalau sudah tua itu. Mata tak mau tidur, usil aja tangannya ngetok pintu. Yang diketok itu pintu kamar anaknya pula. Jam-jam 3 ketok, nak kalian semayang. Anak tuh bangunnya jam 5. Kita yang sudah tua ini tidur jam 11, bangun jam 2 ada bangun Pak. Bangun jam 3 mondar mandir nggak mau mata lagi buka. Jangan diketok pula pintunya. Biarkan saja. Artinya dari orang tua perlu paham, dari anak pun perlu berbakti kepada orang tua. Bawa dia bersama. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a rajulun ilan nabi. Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Fasta'dzana bihi fil jihad. Lalu beliau fasta'dzana bil jihad. Lalu beliau minta izin kepada Nabi untuk ikut jihad di jalan Allah. Maka Nabi bertanya kepadanya, ahayyu walidaka? Apakah dua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah.
Maka kata Nabi, fafihima fajahid, baliklah kedua kepada orang tuamu, berjihadlah di dalam memeliharanya. Jadi memelihara orang tua itu termasuk jihad dan sama dengan jihad. Apa sebab? Berat. Beratnya di mana? Menahan sabar. Apalagi kalau orang tua sudah pikun. Kalau sudah pikun itu semua serba tak jadi. Buang air besar di ruang tengah. Kasur itu bau pesing semuanya. Dipakaikan baju, ternyata dijadikannya rok. Rok naik ke atas kepala. Sendal sebelah terus tersisa. Yang satu lagi tadi mana-mana, nggak jelas. Dan kadang-kadang dia berjalan tanpa pakaian. Orang menyebut-nyebutnya itu, mak kamu tuh ya. Perlu jihad itu. Perlu bersabar. Tak perlu mengucapkan kata-kata yang lebih kasar, nggak perlu mengucapkan kata-kata tinggi. Fajahid, hendaklah engkau berjuang memelihara dan menyenangkan ibu dan ayahmu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu saya masih kecil, ada nenek-nenek itu panjang pula usianya. Anaknya tak penyabar. Jadi di depan mata saya didorongnya lah emaknya tuh, jatuh terbentur kepalanya di kulah. Waktu itu masih ada kula-kula, tempat penampung air tuh. Ibunya itu mengeluh, "Ndena." Begitulah kalimatnya. Saya tidak tahu jadi apa nanti kalau begitu. "Lagodang kau nak," katanya. Begitu katanya. Dulu tanganmu kecil, tak bisa ngapa-ngapain, tapi setelah besar digunakannya untuk mendorong ibunya. Terbentur kepalanya di kulah. Saya masih ingat wajah ibunya itu. Tapi karena kita masih kecil, nggak bisa pula kita ceramai ibu tuh. Kalau sekarang mungkin masih bisa. Cuman dah mati semuanya. Tak ada lagi yang tersisa. Fajahid fihima, maka hendaklah kalian berjuang, kata Allah Ta'ala, memelihara kedua orang tua. Berjuang dengan kesabaran, berjuang dengan ketenangan. Perlu sekali ibu bapak untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Ada yang menyebut kajian ini sebetulnya untuk anak-anak muda. Tapi sayangnya yang hadir anak-anak tua, ya macam mana lagi. Mau tidak mau tentu harus saya sampaikan juga. Minimal sampaikanlah ini kepada anak-anak muda kita, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Yang ketiga, wahfid lahuma janahadzul, hendaklah engkau merendahkan diri. Setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun jabatanmu, sepintar apapun engkau tetap anak di depan ayah dan ibumu. Pangkat banyak di sini, mulai dari buah mangga, buah apel, buah durian, naik semuanya ke bawah. Apalagi di sini juga berjejer, kolam renang, kolam itik, kolam apa semuanya ada di sini. Tinggi pangkat, di depan orang tua engkau tetap anak, tak kelebih daripada itu. Engkau tidak boleh merasa lebih daripada orang tuamu karena pangkatmu tinggi. Tak ada engkau kalau mereka tidak ada. Itulah yang Allah ingin sampaikan. Wahfid lahuma, tundukkan, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tua. Banyak orang sekarang ibu bapak setelah menjadi itu, dalam bahasanya dibodoh-bodohinya orang tuanya. Salah cakap nanti orang tua itu, "Oh enggak begitu dong mak, enggak begitu, enggak perlu ngomong seperti itu. Cukuplah pahami saja dia orang tua." Iya sajalah, iya. Karena orang tua itu tidak butuh hujah-hujah lain untuk meyakinkan kita tentang apa yang ia sebutkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, doakanlah orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka rabbayani. Rabba itu artinya dari tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik artinya ibu bapak. Sebagaimana mereka mendidik, bukan menyayangi. Karena orang tua bukan hanya sekedar menyayangi, tapi mendidik. Apa bedanya menyayangi dengan mendidik? Kucing itu kita sayang juga, tapi kita tak didik. Datang kucing kita elus-elus, tapi mau apa dibuatnya silakan saja, tak kita didik. Orang tua ke anak bukan hanya sekedar menyayangi,
tapi juga mendidik. Saking beratnya bagi dia mendidik, tangan kecil itu dia memegang telunjuk cuman. Apa bahasa kitanya tuh? Ditata, membungkuklah orang tuh. Dan kemudian nanti kalau jatuh jangan sampai menangis, ditiup-tiup anak mama, nggak boleh. Sakit sedikit pun nggak boleh. Kalau sedang makan biar dia lapar, anak tetap kenyang. Jangan sampai anak menangis, digendong terus itu, kasihan. Itulah yang dilakukan oleh orang tua. Maka anak mesti ingat itu, bahwa orang tua kita pandai berdiri karena orang tua, karena kita pandai bercakap karena orang tua, kita lebih pintar karena orang tua, kita pandai berkata-kata karena orang tua. Tak ada yang bisa kita lakukan satu pun kalau orang tua tidak mendidik. Karena itu doa kepada Allah Ta'ala untuk mereka itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau mendidik mereka, mendidikku dulu ya Allah di waktu kecil. Bukan hanya sekedar menyayangi, tapi mendidik. Ibu bapak, saya pernah jalan ke sebuah panti asuhan. Tak boleh disebut posisinya di mana karena terlalu dekat dengan kita. Sampai saya di situ, ada anak yang menangis di dalam tempat kandang bayi. Itu apa namanya? Kandang bayi. Apa namanya? Box bayi itu. Ya, ini kan harus disebut cepat, jadi tersebut kandang. Maklum-maklumlah. Ini setelah gagal pilpres ini agak lain bahasanya. Jadi box bayi itu ada. Menangislah budak tuh sejadi-jadinya. Kata pemeliharanya, jangan diambil. Jangan diambil, biarkan saja. Dicoba gendong oleh yang lain, jangan digendong Pak, biar saja. Kenapa tidak boleh digendong? Nanti kalau kami gendong dia terbiasa. Jadi biarkan saja dia berhenti sendiri. Allahu Akbar. Berhenti sendiri. Dia sayang juga. Tanda sayangnya diambilnya dari tempat yang lain, dipeliharanya begitu. Tapi ketika tarbiyahnya tidak ada, dia tidak memeliharanya dengan baik. Dibiarkannya anak itu menangis sampai dia berhenti. Dah kenyang anak itu kena menangis, baru dia berhenti sendiri. Dah baru diambil. Begitu polanya. Maka beruntung orang anak yang memiliki orang tua, yang dipelihara oleh orang tuanya dengan baik, ditarbiyah dengan baik. Maka pantas kalau kita berdoa untuknya, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu ibu bapak, waktu saya pergi ke Mesir, saya menghadapi masalah di imigrasi. Karena waktu itu Mesir ketat, jadi saya tidak bisa masuk bersama 8 orang yang berangkat sekalian. Kemudian dipulangkan ke Indonesia. Orang tua yang dia tahu saya ke Mesir hari Rabu, tapi sampai hari Jumat nggak ada berita. Karena saya tidak sampai masuk Mesir, sampai karantina saja. Setelah dari karantina disuruh pulang lagi ke Indonesia. Kami akhirnya ke Singapura dan kemudian balik ke Batam. Di Batam itu setelah 10 hari baru saya kirim surat kepada orang tua. Rupanya dia tidak bisa tidur selama 10 hari itu, karena ada berita bahwa kami dideportasi justru ke Cina. Yang membawa berita itu justru orang-orang yang anaknya sudah berada di sana. Entah dari mana dia dapat. Bukannya memberikan berita baik, tapi diberikannya berita buruk. Yang satu rombongan itu dideportasi ke Cina. Tentu giri seorang tua tuh. Akhirnya dia baru senang ketika mendapati surat, oh saya di Batam rupanya. Sampai dia di Batam, dan ketika berjalan itu ada perasaan geram, ada perasaan panas, entah apa-apa. Nampaklah saya gaya berjalan beliau yang kecil, karena badan dia lebih kecil dari saya. Gayanya yang kecil, tangannya yang sudah keriput. Dalam hati baru saya berjanji, demi Allah, aku tidak akan membiarkan orang tuaku berjalan seperti ini lagi nanti. Tapi tidak pernah saya sebut. Tapi begitulah, ada rasa sedih di situ, berkecamuk semuanya ada. Yang baru kita pahami, dia keriput karena kita, dia pusing juga karena kita, hidupnya begini juga karena kita. Maka muncul di situ janji, demi Allah, aku tidak akan membiarkannya lagi. Cukup sekali ini aku menyaksikan dia berjalan di depan saya, tapi dalam keadaan galau karena anaknya dipulangkan. Saya sampaikan kepadanya, ayah jangan risau, saya akan kembali ke Mesir, apapun caranya. Entah bagaimana Allah berikan kemudian
jalan keluar, kami dapat tiket untuk kembali ke Mesir dari orang Singapura sebanyak 8 tiket. Kenal pun tidak dengan orang itu, baru kenal. Tapi kalau Allah mengizinkan dan mentakdirkan kembali, ternyata tetap juga akan kembali. Nah, akhirnya saya balik ke Mesir, dan di sana selama 4 tahun saya tak pulang-pulang. Memang betul-betul menikmati kegagalan kemarin tu. Tak balik-balik saya. Setelah selesai baru kemudian pulang, tapi tak lagi bertemu dengan orang tua karena dia sudah meninggal 4 hari sebelum saya pulang. Jadi begitulah kisah dari berbakti kepada orang tua ini. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, jangan menangis. Yang kelima, kata Allah, anishkurli wali walidaika, berterima kasihlah kepada orang tuamu. Bagaimana caranya? Terima kasih ya sudah melahirkanku, begitu. Terima kasih ma sudah memeliharaku. Enggak begitu caranya. Tetapi berbuat baiklah kepadanya, peliharalah ia, cukupkanlah kebutuhannya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ibu saya sudah sangat tua ya Rasul, sekarang dia di rumah, aku menyisir rambutnya. Kalau dia mau berwudu, aku tuangkan air wudu itu ke tangannya. Kalau dia ingin berjalan-jalan menghirup udara segar, aku letakkan ia di atas punggungku. Fahal jazaituha, cukupkah itu membalas apa yang sudah dia buat? Kata Nabi, la, tidak. Wala wahidatun fil mi'ah, belum 1% engkau membalasnya. Karena engkau tak akan bisa membalas. Keluarkan air susu yang telah engkau minum itu, yang membuat darahmu bisa bergerak, tulangmu bisa kokoh, enggak akan sebanding dengan apa yang kau lakukan itu. Tapi kata Nabi, qad ahsanta, engkau baru berbuat baik kepadanya. Karena membalas tak mungkin, maka Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itulah pesan yang kedua dari Luqman Al-Hakim. Ibu bapak, sampaikanlah kepada anak-anak kita, sampaikan kepada siapa saja tentang pesan ini. Ini adalah pesan yang paling penting.